Lalu kemudian kita teruskan ngaji kita bahwa setan memang tidak pernah berhenti menggoda kita. Di sini kita terusin ngaji malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi daraini amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yaghfilu kasyaitanu aidon an qawlihi marartu laylatan usriya bi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narid. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wala na'tihi ay la naf'aluhu wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Syaitan laknatullah alaihi, iblis yang terkutuk itu juga akan menggelapkan hati kita untuk ingat kepada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi marartu, aku berjalan, lailatan usriyabi, pada malam aku diisrakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Nabi diberangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi biaqwamin, ketemu dengan satu kaum, ketemu dengan beberapa orang, tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin, yang mana kondisi kaum itu bibirnya sedang digunting dari gunting yang terbuat dari api. Allah, nggak usah jauh-jauh buat bandingin api, kesundut api, ambil jepitan, jepit bibir kita, sakitnya kayak apa? Ambil itu air anget, minum, panas-panas kayak apa? Tapi di sini ada satu kaum, kata Nabi, di situ kaum sedang digunting. Dia punya bibir, dia punya lisan, dia punya mulut, lagi digunting. Bimaqarida min narin, dari atau dengan gunting yang terbuat dari api. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, fakultu, lalu aku bertanya, man antum, siapa kalian? Kenapa kalian dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu, dibikin seperti itu, digunting-gunting itu, sampean punya mulut oleh gunting yang terbuat dari api? Lalu apa jawab itu orang? Qalu, lalu mereka semua menjawab, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi ay la naf'aluh. Jawab orang-orang yang digunting bibirnya itu adalah, kamilah orang-orang yang selalu memerintahkan kebaikan, kami selalu mengajarkan kebaikan, memberitahukan kebaikan, memberikan pelajaran, mendidik, berceramah kemana-mana tentang kebaikan. Wala na'tihi ay la naf'aluhu, tetapi kami tidak pernah menjalankan, kami tidak pernah melaksanakan apa yang kami bicarakan. Allah, nggak usah kita bicara ngimpi jadi mubalek, jadi tukang khutbah. Kita kepada anak kita saja, kita melarang dia berbuat mungkar, kita marah ketika anak kita bandel, tapi kita main-main dalam sholatnya, kita main-main dalam tadarus ngajinya,
Kita jarang baca Al-Quran, tapi kita ingin anak kita pandai Al-Quran. Kita ingin anak kita rajin tahajud, jadi anak yang soleh, yang mampu mendoakan ibu bapaknya setiap malam ketika hidup maupun matinya. Tapi kita tidak pernah ngambil wudhu di tengah malam, sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk orang yang bakal digunting mulutnya dengan gunting yang terbuat dari api. Bukan hanya tukang ceramah, tetapi orang-orang yang digunting itu ditanya sama Nabi, man antum, siapa kalian? Kunna na'muru bil khair wa la na'ti ay la naf'aluh. Aku ini, kami ini semua adalah pengajak kebenaran, penyebar kebajikan. Kemana-mana kami menyebar kebaikan, kepada anak kami, kepada istri kami, kepada keluarga kami, kepada murid-murid kami, semua dia ngakuin. Wala na'tihi, tetapi kami nggak pernah mengerjakan, kami nggak pernah melaksanakan. Kami hanya punya harapan dengan begini, mandalla ala khairin kafa'ilih. Dia bilang, siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia sama dengan berbuat. Yang nggak pernah berbuat. Orang disuruh tahajud, dia nggak pernah tahajud. Orang disuruh bersedekah, dia nggak pernah sedekah. Begitu ditanya, alasannya mandalla ala khairin kafa'ilih. Orang kan nunjukin kebenaran, dia bahasa sama pahalanya. Yang penting kan pahalanya. Begitu. Orang-orang yang seperti ini nanti bakal tuqradu shifahuhum, bakal digunting dia punya mulut, dia punya lidah, dia punya bibir, dia punya lisan, digunting nanti. Lidahnya digunting, tak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Terus begitu putus, disambung lagi, digunting lagi. Dan rasanya ribuan kali lipat daripada kita digunting di alam dunia ini. Gak ada habis-habisnya. Dan itu gunting bukan dari baja, bukan dari stainless. Itu gunting terbuat dari api. Kita udah pakai obat bius saja di rumah sakit, sakitnya kadang-kadang masih terasa ketika obat bius itu habis. Padahal sudah 2 hari, sudah 3 hari. Ini nanti langsung tanpa obat bius, tanpa ada yang menolong, tanpa ada bisa kita mingkem lagi sudah. Yang ada lidah kita digunting. Man antum, kata Nabi, siapa kalian? Kunna na'muru bil khair. Saya pemerintah kebajikan. Saya tukang merintahin orang. Saya tukang ngajarin orang. Saya tukang ceramah. Saya tukang pidato. Saya tukang khotbah. Saya ini guru. Saya ini ustad. Terus aku perintahkan kebajikan. Saya ini sepuh. Saya ini tokoh. Saya ini orang tua. Saya ini suami. Saya ini ibu. Terus begitu ngaku. Selalu mengajarkan kebaikan. Idealnya kan begitu. Ketua kepada anak buahnya, orang tua kepada anaknya, kepada mantunya. Perintah kebaikan, tapi dia wala na'tih. Dia ngaku nanti, saya nggak pernah kerjain. Saya jauh dari apa yang saya bicarakan. Ayolah naf'alu. Maksudnya saya nggak pernah melaksanakan apa yang saya bicarakan. Wa nanha 'anil syarr, dan saya memerintah atau melarang keburukan. Tapi wa na'tihi, saya larang keburukan kepada orang lain. Wa na'tihi, tapi saya melaksanakan. Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa konsekuen dengan kata-kata kita, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngajar bukan nggak mau, kadang-kadang berat. Bayangkan yang seperti ini, ya Allah, apakah saya mampu? Apakah saya nanti adalah golongan orang-orang yang akan digunting lidah saya, akan diikat, dilibet saya dengan akar, dengan ular-ular dan kalajengking di kuburan saya, ketika saya dipersilakan untuk naik, megang mic, baca kitab, tapi kita nggak mampu menjalankannya. Berat. Maka tidak lain dan tidak bukan hanya doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, pertolongan, kekuatan untuk bisa ibadah kepada Allah,
dan selalu bisa menjalankan apa yang kita sampaikan ini benar. Kita minta kepada Allah, ya Allah jangan gelapkan mata saya, tatapkan kepada kebaikan jikalau itu memang baik, dan beri saya kemampuan untuk bisa mengikutinya, dan jelaskan kalau memang itu buruk pada suatu perkara yang buruk, dan berikan kekuatan untuk saya menjauhinya. Selalu kita minta doa itu. Ini ada contohnya. Dan hadis-hadis yang seperti ini dikariskan dari hati kita oleh setan iblis laknatullah alaih. Nih ustadz, nih orang tua, nih guru, nih sesepuh, nih tokoh masyarakat kadang-kadang lupa sama ini hadis. Dan itu adalah targetnya setan. Targetnya setan. Kalau kita lupa dengan hadis ini, berarti iblis beserta pasukannya berhasil menjerumuskan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah punya rasa takut ketika kita bicara. Kita enak, pede, bicara ceramah kemana-mana pede, hebat. Ketika kamera apalagi sudah ada di depan kita, wah, semua dibikin yang hebat. Lupa dengan ini hadis. Ingetin, ini hadis jelas. Hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Anda bisa baca di kitab Musnadnya Imam Ahmad juz 3, itu halamannya 180. Silakan Anda baca pada nomor hadis 12.856. Ini hadisnya. Anda juga bisa baca di dalam kitab Sirajul Munir karangan Imam Syarbini. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik. Anda silakan lihat. Dan ini kedudukan hadis bahkan mausuqun, rijal-rijalnya, rawi-rawinya ini sangat adil dan jelas adanya, bukan dhaif, bukan apa, tapi jelas adanya. Maka kita harus tancapkan ini hadis ke dalam ingatan kita. Untuk apa? Agar ada rem, agar ada rem ketika kita bicara, ketika kita nyuruh, ketika kita berdakwah, ketika kita ngajar, ketika kita bicara kepada anak buah, ketika kita bicara kepada anak istri mantu kita, ketika kita bicara kepada saudara kita, berat. Karena nanti ada satu kaum yang Nabi sudah lihat itu. Tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Ketika ditanya man antum, qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Aku melarang kejelekan. Dia bilang jangan mencuri kepada anaknya, di kantornya korupsi. Dia bilang jangan pernah berdusta kepada anak cucunya, tapi kampanye dia kemana-mana dusta di mana-mana. Dia bilang lu biar benar, lu biar bagus kepada Allah. Kenyataannya dia tidak pernah berzikir kepada Allah di waktu malam dan sepi-sepi. Banyak contohnya. Anak-anak kadang-kadang guru-guru ngaji Quran sendiri nggak pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu bulannya. Guru Quran, guru TPA, saya tanya satu-satu, pernah saya interview langsung. Bacanya bagus, bayarannya lumayan. Bayarannya lumayan, kalau nggak bayaran, dikeluarin anak ngaji itu. Begitu kita tanya, Anda baca Quran luar biasa, apakah kamu menghatamkan Quran 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali? Dia bilang hatam juga sih Ustaz, cuman bulan Ramadan. Begitu. Berat ini kita kudu ingat. Dan ini hadis memang dibikin oleh setan dalam hati kita, dikejar lupa dari hadis ini. Ini hadisnya jelas, tapi setan bagaimana nih biar nggak masuknya hadis ke dalam hati kita, ke dalam ingatan kita.
Biar kita lupa amenya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini bunyinya. Maka di sini kata Imam Ghazali, wa yaghfiluka syaitanu aidan. Di samping yang udah kita terangin, syaitan juga akan membuat kita lupa daripada hadis yang seperti ini. Ingetin, itu hadis ada di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad juz 3 halaman 180. Tinggal Anda lihat, silakan lihat sendiri. Itu rakamnya adalah nomor hadisnya 12.856. Kita baca yang diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik. Lalu kita terusin, ada beberapa redaksi bentuk hadisnya ini, redaksinya banyak. Nah, bukan hanya ada ini pertama tadi adalah marortu. Tapi di dalam redaksi lain di sini juga ada yang bukan pakai lafaz marortu. Kalau marortu aku lewat. Ketika aku berjalan, artinya begitu. Ketika aku berjalan, kata Nabi, ketika aku berjalan pada malam aku diisrakan bi aqwamin tuqradu shibahum, aku bertemu, kata Nabi, aku bertemu ketika aku berjalan. Tadi kalimatnya begitu. Sekarang di dalam kitab yang lain di sini diteruskan wa fis sirajil munir. Dan di dalam kitab Sirajil Munir li Syarbini yang dikarang oleh Imam Syarbini, Ruya an Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ro'aitu, bukan marortu tapi ro'aitu. Ini bedain. Kalau tadi marortu artinya berjalan. Aku berjalan, kata Nabi, pada malam aku diisrakan dan aku bertemu dengan satu kaum yang sedang digunting lidahnya dengan gunting terbuat dari api. Nah, terus ditanya lagi, man antum? Nah, nanti di sini ro'aitu, kalau di sini awalnya ro'aitu, aku melihat. Ro'aitu, aku melihat dalam redaksi yang lain. Kalimat yang lainnya hadis. Nah, ini ro'aitu lailatan usriyabi, pada suatu malam aku melihat, begitu artinya. Kalau tadi pada suatu malam aku diisrakan, aku berjalan. Nah, kalau ini udah jelas. Ro'aitu, aku melihat lailatan usriyabi, pada malam aku diisrakan, rijalan, seorang laki-laki. Ini adalah mewakilkan semua makhluk, maksudnya itu di situ dalam saranya hadis adalah semua manusia, baik laki maupun perempuan. Karena kalau mudzakkar bisa mewakilkan muannas, makanya bahasanya adalah rijalan, seorang laki-laki. Karena tukang khotbah, tukang pidato kebanyakannya laki, maka dikatakan rijalan, laki-laki. Karena ustazah jarang-jarang, paling setahun turun lagi dia, begitu kan? Udah ganti, apalagi peyotan dikit nggak laku sama TV, ya kan? Nah, rijalan. Nabi bersabda, aku melihat pada malam aku diisrakan seorang lelaki. Tuqradu shifahuhum bimaqaridha min narin, yang sedang digunting, dia punya mulut, dia punya lidah, mimmaqat atau bimaqaridha min narin, dengan gunting yang terbuat dari api. Faqultu, lalu aku bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu ya malaikat Jibril? Nah, ini karena Nabi pada malam Isra adalah bersama-sama malaikat Jibril, dijemput sama malaikat Jibril, lagi jalan. Ndak Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam satu perjalanan malam itu Nabi melihat orang laki-laki yang sedang digunting, dia punya lidah, dia punya mulut diguntingin dengan gunting yang terbuat dari api. Faqultu, lalu Nabi bertanya, aku bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab,
Qala, lalu malaikat Jibril menjawab, haula'il khutaba'u min ummatika. Merekalah penceramah dari umat kamu, ya Habibi ya Muhammad. Mereka muballigh di umat kamu. Mereka tukang pidato di umat kamu. Mereka para dai di antara umat kamu. Haula'il khutaba min ummatika. Mereka adalah tukang khutbah dari golongan umatmu, ya Habibi ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Kenapa emang kalau dia khutbah ya'murunan nas bil birri? Mereka mengajak, memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka mengajak, memerintahkan, menyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran. Wa yansawna anfusahum, tetapi mereka lupa kepada dirinya sendiri. Dirinya dibiarkan hancur bagai lilin. Orang doang diterangin, dianya lumer habis-habisan. Yang namanya lilin begitu saking lumernya, kadang-kadang bukan lilinnya doang yang lumer, rumah kebakaran, betul kan? Dia lupa kepada dirinya, dia lupa kepada anaknya. Lilinnya lumer, rumahnya kebakaran, anaknya rusak, bininya rusak, semua rusak. Tidak ada yang mencerminkan dia seorang pendai. Hebat di saat podium, hebat di saat dia ceramah, tapi anaknya rusak. Seorang ustadz kadang-kadang anaknya tekdung duluan. Banyak kan? Ngerti tekdung, ngerti. Bunting duluan. Banyak. Rusak. Kenapa? Ya'murunan nasa bil bir. Dia perintahkan manusia untuk berbuat baik. Wayan sauna anfusahum wahum yatlunal kitab. Apalah taqilun, tuh ayat Qur'annya begitu terusannya. Ayat Qur'annya, tapi di sini adalah hadis daripada malaikat Jibril. Ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab. Dia lupain dirinya. Orang doang udah kayak calo dia, ayo Surabaya. Orang pada naik, dia mah di pojokan Pulau Gadung aja terus-terusan. Orang diajak bener, orang diajak hebat. Padahal dia ustad, luar biasa. Dia mau naik podium, sorban yang paling gede, paling cakep dia pinjam, dia pakai. Hancur wataknya, rusak. Dia lupakan dirinya dia nggak dandanin, sholatnya cepak-cepek, wudunya belepetan, ngaji Quran walaupun kata suaranya bagus, males. Khatam Quran kagak pernah, 1 juz 1 hari hilang begitu saja, boro-boro 1 juz. Kadang-kadang 1 ain juga bangkit-bangkit mulu sama ngagul. Gue baca Quran tiap hari, habis maghrib nggak pernah lepas 1 ain ngagul, 1 ain ngagul, luar biasa. Wayan sauna anfusahum, mereka lupa kepada dirinya. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka semua membaca Al-Quran, tahu tentang Quran, bahwa itu nggak boleh. Di Quran, limadza taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berkata tapi kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah, luar biasa itu, nanti dahsyat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana selanjutnya ini? Iblis selalu berupaya memalingkan kita daripada ingatan-ingatan kita tentang hadis ini. Maka banyaklah ketika kita lupa oleh hadis ini, mubaligh yang hanya pandai berkata. Seorang ilmuwan, seorang alim hanya pandai bergaya, sorban besar-besaran, gamis klimis-klimisan, jenggot main tebel-tebelan, gaya sifat mata hebat-hebatan, pidato main keras-kerasan,
Kalau nggak lucu, nggak ditangkap, udah kayak topeng monyet, udah kayak lawak panjat lenong. Jelas. Pada akhirnya hancur, hancur, hancur. Dan yang lebih dahsyat lagi, saya katakan bukan cuma lilinnya yang lumer, tapi rumah bisa kebakaran. Bukan cuma dirinya yang rusak, tapi negara dan bangsa ini hancur-hancuran. Sebab lahirnya mubalek, ustad, kampret yang seperti itu. Bahaya, bahaya, bahaya. Baru kemarin saya debat dengan mubalek. Cerita Nabi begini, seenak waduknya. Salah. Kita sodorin kitab yang gak becus baca kitab. Gaya mah udah dia banget. Cakep banget gaya mah. Wah, laku tapi yang begitu di TV. Hebat. Kita hati-hati, Maka pantas kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang sudah dibungkusin oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita tinggal nyaplok, kita tinggal bawa, kita tinggal pakai. Itu doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jangan hanya doa, tetapi berupayalah kita cari ilmu yang diperintahkan oleh syariat. Apa itu ilmu yang diperintahkan syariat? Bagaimana fikih kita, bagaimana tauhid kita yang matang. Kenali Allah sifat-sifatnya, kenali Nabi dan sifat-sifatnya. Bagaimana hukum tauhid? Terus kita pelajari yang bagus dan baguskan akhlak kita. Kita minta pertolongan kepada Allah biar kita diberikan kemampuan untuk bisa menggali ilmu-ilmu yang dibolehkan, yang diperintahkan oleh syariat, dan ilmu yang bisa membaguskan akhlak kita, dan ilmu yang betul-betul bukan hanya di lisan. Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih radhiyallahu anhu wardahu di dalam kitab Fathul Basairil Ikhwan, di situ mengatakan kullu ilmin bil anwari fi jananihi wa kullu ilmin dil auzari fi lisani. Ilmu yang akan melahirkan cahaya itu adalah ilmu yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati, yang selalu diamalkan maksudnya. Mau banyak banget ilmu kita, tapi kita nggak taruh di dalam hati kita, maka tidak akan melahirkan cahaya untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang namanya ilmu wa ilmun dil anwari fi jananihi, namanya ilmu memiliki cahaya itu letaknya adalah di hati. Wa ilmun bil auzari, dan ilmu yang melahirkan noda dosa adalah fi lisanihi, yang ada hanya di lisan. Hati-hati, kita berlindung jangan sampai Allah kasih kita ilmu cuma pandai di mulut, di kata-kata kita saja. Jangan hanya kita diberikan kemampuan hanya berkata yang baik-baik tentang keilmuan saja, tapi kita nggak diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ilmu itu sendiri. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti itu. Jadi ini iblis laknatullah alaih dan pasukan-pasukannya iblis akan memalingkan kita dari hadis yang seperti tadi. Maka kita kudu mantap dan ingat-ingat ini hadis, bahwa nanti kalau kita hanya pandai berbicara, kalau ilmu kita hanya pandainya cuma di mulut saja, gaya kita saja, dan kita memerintahkan orang dalam kebaikan saja, sementara kita lupa kepada diri kita sendiri. Walaupun kita nggak tampil di podium, walaupun kita nggak tampil di masjid, walaupun kita nggak tampil di seminar-seminar, di rumah kita ngomong kepada anak kita, tapi kita nggak kerjakan. Hati-hati, kita pun akan digunting lidah kita oleh gunting yang terbuat dari api. Walaupun yang kita ajarkan adalah anak kita, setiap apapun kita adalah pemerintah kebaikan. Idealnya memang begitu. Si orang tua harus mengajarkan yang baik kepada anak. Tapi bagaimana anak mau benar,
Bagaimana anak mau bagus, bagaimana anak mau soleh, sementara orang tuanya asyik mendengkur di tengah malam, tak pernah menyapa, tak pernah bermesraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kita perintahkan anak kita ngaji, lo masih muda, gue mau udah tua, otak gue udah rada jarang, ingatan gue udah rada kurang, begitu lu dong yang muda-muda. Nanti tuh orang tua sekalinya ngaji, insya Allah campur diajiin kalau yang begitu. Yang namanya kita ngaji nggak muda tua, nggak muda-muda, mau laki-laki juga ngaji, karena yang namanya tolabul ilim minal mahdi ilal ladi, sampai liang kubur kita masih ngaji nanti. Diapain? Dibacain talqin. Kita orang ahlus sunnah wal jamaah NU, ditalkinin. Itu masih ngaji. Fulan, ketika nanti malaikat datang kepada engkau bertanya marrabbuka, jawab Allahu Rabbi. Itu talqin. Nah ini kita merentahin anak kita baca Quran, terus apa ya kita nganterin ke TPA, nungguin emaknya sampai lupa masak. Lamanya nggak ngaji. Emaknya nggak bisa baca Quran, babanya asyik di meja judi. Naudzubillah. Ada lagi yang jagoan ngaji, tapi di rumahnya nggak pernah ngaji. Ngajinya kalau sudah diundang saja. Ngajinya kalau sudah ada maulidan, diundang sini ada berkatnya, baru baca Quran. Ada tuh tukang qori. Maka ada tukang qori di center sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, Anda bisa lihat juz 6 halaman 122. Di situ kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayadharu qaumun yaqra'una al-Qur'an yaquluna man aqra'u minna wa man a'lamu minna wa man afqahu minna ulaika hum waqudun nar. Kata Nabi, nanti bakal terjadi ada satu kaum bakal nampak di muka bumi ini, mereka baca Quran, mereka pinter ilmu, ngaji, kiai hebat, mubalek hebat, alim, ngerti Quran, baca Qurannya fasih, paham artinya, paham maknanya. Lalu mereka yaquluna man aqra'u minna, siapa yang lebih bagus bacaannya daripada saya, mana gue pengen tahu. Begitu doang dia ngomong. Nanti bakal ada kaum yang pandai baca Quran, ngomongnya man aqra'u minna, kata Nabi. Ini jauh dari zaman Nabi, sudah dibahas oleh Nabi. Nanti orang yang baca Quran bangga-bangga diri, orang alimnya cuman bangga doang. Ketika dia baca Quran, mana lagi di kampung ini men gua doang qori. Agak ada lagi Haji Madun gak bakal kepake dia. Nanti orang sayadharu qaumun yaqra'una al-Qur'an yaquluna man aqra'u minna. Ini kata Nabi, bakal nampak di tengah-tengah kaum ada orang yang pandai baca Quran, dia paham tentang ilmu agama. Yaquluna, mereka hanya pandai berkata sesudah dia ceramah, sesudah dia ngaji, sesudah dia pidato, sesudah dia baca qori. Man aqra'u minna, siapa yang bisa ngumpulin bacaan saya? Cuman saya doang yang dipakai di tengah kampung ini. Kalau nggak ada saya nggak jadi acara. Ada yang begitu. Lalu mereka bicara apa lagi? Man a'lamu minna, siapa yang lebih alim daripada saya? Nih, ada nanti model kayak begini orang. Ini yang ngomong bukan si Junet, tapi ini ngomong adalah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Awsat. Silakan Anda baca di dalam kitabnya juz 6 halaman 122. Sayadharu qaumun yaqra'una al-Qur'ana yaquluna man aqra'u minna
Wa man a'lamu minna, siapa yang lebih alim daripada saya? Nanti orang alim tibang bisa ngomong begitu doang. Dia bagus di depan umum, dia bagus di depan TV, dia bagus ketika dia ceramah doangan, ketika ngajar, tapi dia nggak pernah amalin itu ilmunya. Dia kagak pernah sholat tahajud di tengah malam. Dia kata dia baca kitab la ilaha illallah sekian puluh kali, kalau dibaca insya Allah bakal masuk ke dalam surga. Tapi seumur hidup dia baca sekali-kalinya, itu pun pas ada undangan orang mati doangan. Dia baca, yang mati ketepatan orang kaya, lama la ilaha illallah, lama, amplopnya tebel. Nah, waman afqahu minna, dan nanti orang ahli fikih tibang ngomong doangan, siapa yang lebih alim fikih daripada saya? Di Indonesia cuma saya doang yang fatwanya dipakai. Ada kiai yang model kayak begitu, ada. Saya pernah nemuin orangnya. Tapi ketika meninggal dunia dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kenapa? Dia seorang kiai, dia seorang hebat, hanya kesombongan yang ada. Wa man afqahu minna, wa man a'lamu minna, wa man aqra'u minna. Ditantangin orang semua. Tapi dia nggak pernah ngamalkan ilmu, dia nggak pernah ngamalkan apa Quran kata, apa dia nggak pernah ngamalkan apa yang hadis bicarakan, apa yang para ulama tokoh contohkan, nggak pernah dia jalankan. Sekalinya jalankan itu karena di depan orang, karena banyak jamaahnya. Sholat tasbih di depan umum, yang imamin ketepatan, suaranya enak, anin sholat tasbih diprogramkan oleh pemerintah. Sholat tasbih berangkat getap ya sholat tasbih. Kenapa? Ketepatan jadi imam, ketepatan ada orang Pemda, ketepatan ada menteri ikut sholat tasbih, imam dia. Bagus, pulang diamplopin. Nah ini dia. Lalu sesudah itu dia mengenal waman afqahu. Siapa yang lebih alim fikih daripada saya? Saya dipakai oleh pemerintah, saya dipakai oleh pusat. Sombong. Lalu bagaimana ini kata Nabi? Ulaika hum waqudun nar. Mereka itulah sesungguhnya yang bakal menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata yang seperti itu, dari sifat watak kesombongan. Begitu juga anak kita, bini kita, cucu kita, semua kerabat kita, sahabat kita, semua yang ngaji, mudah-mudahan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kotoran yang macam-macam bentuknya. Jadi mudah-mudahan kita juga diberi ingat terus oleh peringatan-peringatan, oleh rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi watak orang-orang yang sombong lahir ke dalam diri kita. Mudah-mudahan jauh kita daripada kesombongan, jauh daripada kita keujuban, jauh daripada kemunafikan, jauh dari semua apa yang kita katakan tapi hanya sebatas kata. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemampuan dan pertolongan untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, sekalipun kita belum bisa menjalankan ibadah seperti anak kita, mungkin sholat kita mungkin masih malas, tapi anak kita lebih rajin. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah biar kita juga rajin sama dengan anak kita, ibadahnya juga sama. Begitu juga kita yang udah rajin, anak kita belum rajin, mudah-mudahan anak kita dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia juga rajin, dia juga benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan dia dan orang tuanya dan kerabat-kerabatnya di dunia dan di akhirat. Dan kita punya hati-hati yang khusyuk, yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada makhluk Allah, tawadhu kepada ilmu yang sudah kita pelajari, kepada para muallimin kita. Dan mudah-mudahan kita punya amalia ini dijadikan wasilah amal yang bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan mudah-mudahan semua doa kita dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negeri kita diberikan ketentraman, diberikan kedamaian. Apalagi ini mau pemilu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Walaupun gunung meletus, silahkan gunung meletus, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta agar umat Islam di Indonesia ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negara kita dijadikan negara yang damai, yang negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kita selalu dipelihara oleh Allah. Dan toh sekalipun kita mati, kita minta dimatikan husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, dengan segala taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil habib Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.